kembali lagi dengan saya Nursirini Sakota, mahasiswa Universitas Hairun, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi semester 3. Kali ini saya akan membuat video part 4 dengan pembahasan peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Namun sebelum ke materinya, jangan lupa like, comment, and share. Langsung saja saya akan menjelaskan mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah, yang dimana ada beberapa penjelasan, yaitu yang pertama lembaga regulator dan pengawas. Lembaga regulator berperan dalam menciptakan regulasi yang mendukung pengembangan perbankan syariah, sekaligus memastikan bahwa operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan hukum. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral, BI mengatur kebijakan moneter dan makroprudensial yang juga berdampak pada perbankan syariah. Contohnya pengaturan pembiayaan syariah berbasis bagi hasil, kebijakan likuiditas syariah, dan penerbitan sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK bertanggung jawab atas pengawasan sektor jasa keuangan termasuk perbankan syariah. OJK juga mendorong inklusi keuangan melalui edukasi dan kampanye literasi keuangan syariah. Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. DSN MUI adalah yang mengeluarkan fatwa tentang kehalalan produk dan layanan perbankan syariah. Fatwa ini menjadi dasar penyusunan peraturan oleh OJK atau BI, seperti fatwa mengenai akad murabahah, mudarabah, dan ijarah. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Lembaga ini memiliki misi mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah melalui pengembangan keuangan syariah, termasuk perbankan syariah. KNEKS juga berfungsi sebagai koordinator lintas sektor dalam mendorong pengembangan ekosistem syariah di Indonesia. Yang kedua, Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Setiap bank syariah wajib memiliki DPS yang bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional dan produk bank sesuai dengan prinsip syariah. Tugas DPS memberikan nasihat dan saran kepada manajemen bank, melakukan pengawasan secara berkala terhadap kegiatan bank, membantu bank menyesuaikan kebijakan dan produk dengan fatwa DSN MUI. DPS memainkan peran strategi dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah. Yang ketiga ada lembaga pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan adalah kunci dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di sektor perbankan syariah. Pendidikan formal. Banyak universitas dan perguruan tinggi menyediakan program studi ekonomi Islam atau perbankan syariah, baik di jenjang sarjana maupun pasca sarjana. Lembaga pelatihan profesional, lembaga seperti Institut Bankir Indonesia atau IBI menyediakan pelatihan teknis bagi pegawai perbankan syariah seperti manajemen risiko produk syariah dan teknologi keuangan. Peran dalam pengembangan SDM meningkatkan pemahaman mengenai prinsip syariah dalam keuangan, menyiapkan tenaga ahli yang memahami aspek teknis dan syariah. Yang keempat, industri teknologi finansial atau fintech. Teknologi finansial menjadi pendukung utama dalam inovasi layanan perbankan syariah. Digitalisasi layanan. Bank syariah memanfaatkan teknologi untuk menyediakan layanan yang lebih cepat dan mudah seperti mobile banking,
syariah, aplikasi pembayaran berbasis kris, dan sistem pembiayaan digital. Crowdfunding syariah. Fintech syariah juga menyediakan platform crowdfunding berbasis wakaf atau mudharabah yang memperluas akses pendanaan untuk usaha kecil dan menengah atau UKM. Kolaborasi antara bank syariah dan fintech meningkatkan daya saing dan inklus keuangan di kalangan masyarakat. Yang kelima, lembaga sertifikasi dan standarisasi. Lembaga sertifikasi dan standarisasi memastikan bahwa praktik operasional bank syariah sesuai dengan standar yang berlaku. Lembaga sertifikasi profesi. Contohnya lembaga sertifikasi profesi keuangan syariah yang memberikan sertifikat kompetensi bagi karyawan bank syariah. Standar akuntansi syariah. Institut Akuntan Indonesia atau IAI mengembangkan pedoman akuntansi syariah BSAK syariah untuk memastikan laporan keuangan bank syariah transparan dan sesuai prinsip syariah. Asosiasi industri. Asosiasi industri memperkuat koordinasi dan advokasi dalam pengembangan perbankan syariah. Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ASBISindo berfungsi sebagai wadah komunikasi antar bank syariah serta mengusulkan kebijakan yang mendukung industri. Organisasi Internasional Islamic Financial Service Board atau IFSB membantu menetapkan standar internasional untuk industri keuangan syariah. Accounting and Auditing for Islamic Financial Institution mengembangkan standar akuntansi syariah di tingkat global. Yang ketujuh ada lembaga riset dan pengembangan. Riset menjadi bagian penting dalam inovasi produk dan strategi bisnis bank syariah. Fokus riset mempelajari kebutuhan masyarakat terhadap layanan syariah, mengembangkan model bisnis baru yang kompetitif, meneliti efektivitas penerapan teknologi dalam perbankan syariah. Lembaga seperti Lembaga Penelitian Ekonomi dan Keuangan Islam atau LPEK dan universitas berperan aktif dalam menghasilkan penelitian yang relevan. Yang kedelapan, masyarakat dan lembaga sosial ekonomi syariah. Peran masyarakat dan lembaga sosial sangat penting dalam mendukung keberlanjutan perbankan syariah. Lembaga zakat infak, sedekah, dan wakaf. Dana sosial syariah ini dapat dikelola oleh bank syariah untuk mendukung kegiatan ekonomi masyarakat. Koperasi syariah memberikan layanan keuangan berbasis syariah kepada masyarakat kecil yang sulit mengakses perbankan formal. Peran masyarakat memanfaatkan produk dan layanan bank syariah, berpartisipasi dalam literasi keuangan. Peran lembaga dan industri pendukung sangat krusial dalam pengembangan perbankan syariah, mulai dari regulator, pendidik, penyedia teknologi, hingga masyarakat. Semuanya membantu ekosistem yang saling mendukung. Dengan kolaborasi yang erat, perbankan syariah dapat tumbuh secara berkelanjutan, memberikan kontribusi signifikan bagi perekonomian, serta menjaga nilai-nilai syariah dalam praktiknya. Penjelasan yang lebih mendalam dan rinci mengenai peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah. Yang pertama, lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah terdiri dari berbagai entitas yang memiliki fungsi spesifik dalam menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan ekonomi syariah dalam sektor keuangan. Peran lembaga keuangan syariah yang dimana yang pertama bank syariah. Bank-bank syariah menawarkan produk-produk seperti tabungan syariah,
giro syariah dan deposito syariah yang tidak menggunakan bunga sebagai imbalan. Produk pembiayaan yang ditawarkan antara lain murabaha atau jual beli dengan margin keuntungan, mudharabah atau bagi hasil, mudharabah atau pinjaman yang berbasis bagi hasil, musyawarah atau kerjasama usaha, dan ijarah atau sewa. Pembiayaan ini mematuhi prinsip syariah yang melarang adanya unsur riba atau bunga dan gharar atau ketidakpastian. Pengelolaan dana pihak ketiga. Bank syariah juga mengelola dana pihak ketiga melalui instrumen wakalah atau perwakilan, mudharabah atau musyarakah yang menghasilkan pembagian hasil yang adil antara pihak yang berinvestasi dan pihak yang mengelola dana tersebut. Pembiayaan konsumtif dan produktif. Bank syariah memberikan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun produktif. Pembiayaan konsumtif dan produktif. Bank syariah memberikan pembiayaan baik untuk konsumsi maupun produktif. Pembiayaan konsumtif seperti pembiayaan untuk rumah atau kendaraan dilakukan dengan model murabaha atau ijarah. Sedangkan pembiayaan produktif seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah atau UKM lebih sering dilakukan dengan menggunakan mudharabah dan musyarakah. Asuransi syariah takaful. Asuransi syariah takaful berbeda dengan asuransi konvensional karena sistemnya berbasiskan pada prinsip saling menanggung risiko dan tidak mengandung unsur riba. Dalam takaful, peserta menyumbangkan dana atau tabarruk untuk menanggung risiko secara bersama-sama. Keuntungan dan kerugian yang timbul dibagi sesuai dengan kesepakatan, dan perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola dana, bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dana premi keuntungan dari premi. Takaful keluarga. Produk takaful keluarga memberikan manfaat perlindungan untuk keluarga, termasuk santunan jiwa dan kesehatan, dengan sistem kontribusi dari para peserta. Sistem bagi hasil juga diterapkan dalam pengelolaan dana, di mana surplus dana lebih dari jumlah klaim yang dibayarkan dibagi antara peserta dan pengelola. Takaful umum. Produk ini mencakup asuransi untuk properti, kendaraan, dan aset lainnya yang menawarkan perlindungan atas kerugian materi lain dengan prinsip yang sama, yaitu berbagai risiko di antara para peserta. Lembaga pembiayaan syariah. Lembaga ini memberikan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan bunga. Lembaga ini juga mengelola pembiayaan berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau dengan sistem jual beli seperti murabaha. Pembiayaan syariah juga digunakan untuk mendukung berbagai sektor produktif seperti UMKM, sektor pertanian dan perdagangan. Lembaga pembiayaan mikro. Banyak lembaga pembiayaan syariah yang memberikan pembiayaan mikro tanpa bunga untuk pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM dengan model pembiayaan berbasis mudharabah atau musyarakah. Tujuan utama dari lembaga ini adalah untuk meningkatkan inklusi keuangan dan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Yang kedua, otoritas pengawas dan regulator. Pengawas dan regulasi adalah aspek kunci dalam memastikan bahwa perbankan syariah beroperasi secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Berbagai lembaga pengawas memiliki tanggung jawab untuk menetapkan kebijakan yang mendukung perkembangan industri perbankan syariah. Peran otoritas pengawas dan regulator. Bank Indonesia atau BI sebagai bank sentral. BI memiliki kewajiban untuk mengatur
mengatur kebijakan moneter dan memastikan stabilitas sistem perbankan termasuk perbankan syariah. BI juga mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang sistem pembayaran syariah, sistem manajemen risiko syariah, dan standar operasional yang harus diikuti oleh bank syariah, kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan atau BI menetapkan kebijakan yang mendukung pengembangan perbankan syariah seperti penetapan suku bunga syariah atau BI al-dain serta menyediakan instrumen-instrumen untuk pengelolaan likuidasi bank syariah seperti repo syariah dan syariah compliant securities. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh lembaga keuangan di Indonesia termasuk bank syariah dan lembaga keuangan lainnya. OJK memiliki peran dalam menyusun dan menetapkan regulasi yang mengatur operasional bank syariah, termasuk perlindungan konsumen, pengawasan prudensial, dan pengembangan produk-produk syariah. Regulasi Perbankan Syariah atau OJK juga mengeluarkan regulasi yang terkait dengan penerbitan sukuk atau obligasi syariah, produk investasi syariah, serta mekanisme penyelesaian sengketa antara bank syariah dan nasabah. OJK memiliki pengawasan yang ketat untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan memastikan kepatuhan pada prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI berperan dalam memberikan fatwa mengenai berbagai aspek produk dan layanan keuangan syariah. Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI menjadi pedoman bagi bank syariah dalam merancang produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Fatwa Syariah DSN MUI mengeluarkan fatwa untuk memastikan bahwa produk-produk perbankan seperti pembiayaan, investasi, dan produk asuransi tidak melanggar hukum Islam. Misalnya, fatwa mengenai jenis-jenis transaksi yang diperbolehkan seperti transaksi murabahah, mudharabah, atau musyarakah, serta cara pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, lembaga pendidikan dan pelatihan. Industri perbankan syariah memerlukan tenaga kerja yang terdidik dan berkompetensi. Oleh karena itu, lembaga pendidikan dari pelatihan memainkan peran yang sangat penting dalam mempersiapkan profesional yang mampu bekerja di sektor ini. Peran lembaga pendidikan dan pelatihan. Universitas dan program studi ekonomi syariah. Banyak universitas di Indonesia yang menawarkan program studi ekonomi syariah dan perbankan syariah untuk mempersiapkan para profesional yang akan bekerja di sektor perbankan syariah. Program-program ini memberikan pemahaman mendalam tentang konsep-konsep ekonomi Islam, bukan perbankan syariah, serta manajemen keuangan syariah. Pendidikan keuangan syariah, kurikulum di perguruan tinggi mengajarkan mahasiswa mengenai berbagai instrumen keuangan syariah seperti sukuk atau obligasi syariah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah. Mereka juga diajarkan tentang teori ekonomi Islam, peran zakat dalam ekonomi, serta manajemen risiko syariah. Lembaga pelatihan profesional. Selain universitas, terdapat lembaga pelatihan dan sertifikasi profesional seperti Institute of Islamic Banking and Finance (IIBF) yang menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi praktisi di bidang perbankan syariah. Pelatihan ini mencakup aspek-aspek operasional, manajerial, dan syariah dalam industri perbankan syariah. Sertifikasi keuangan
tentang peran lembaga dan industri pendukung dalam pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Lembaga pemerintah, Bank BI atau Bank Indonesia mengatur dan mengawasi perbankan syariah, menetapkan kebijakan moneter dan stabilitas sistem keuangan. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengawasi dan mengatur kegiatan perbankan syariah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Kementerian Keuangan, Kemenkeu, menetapkan kebijakan dan regulasi perbankan syariah, mengawasi pelaksanaan. Kementerian Agama atau Kemenak menyediakan fatwa dan panduan syariah untuk perbankan syariah. Lembaga keuangan, yang pertama Bank Syariah menyediakan jasa perbankan syariah seperti tabungan kredit dan investasi. BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga keuangan mikro syariah menyediakan jasa keuangan mikro. Lembaga keuangan mikro syariah atau LKMS menyediakan jasa keuangan mikro syariah. Asuransi syariah menyediakan jasa asuransi syariah. Lembaga pendidikan dan pelatihan, Institut Agama Islam IAI menyediakan pendidikan dan pelatihan syariah. Universitas Islam Indonesia atau UII menyediakan pendidikan dan pelatihan syariah. Lembaga pelatihan perbankan syariah menyediakan pelatihan kasus perbankan syariah. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam atau STIE menyediakan pendidikan ekonomi syariah. Lembaga profesional, yang pertama Asosiasi Bank Syariah Indonesia atau ABS mengembangkan perbankan syariah. Yang kedua Asosiasi BMT Indonesia atau ABMI mengembangkan BMT. Yang ketiga Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI menyediakan standar akuntansi syariah. Yang keempat Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI menyediakan jasa audit syariah. Industri pendukung teknologi finansial atau fintech mengembangkan sistem perbankan syariah digital. Perusahaan konsultan menyediakan konsultasi perbankan syariah. Perusahaan penyedia jasa keuangan menyediakan jasa keuangan syariah. Industri keuangan digital mengembangkan sistem perbankan syariah online. Peran lainnya, yang pertama masyarakat meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam perbankan syariah. Yang kedua ulama dan cendekiawan memberikan fatwa dan panduan syariah. Yang ketiga media meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Yang keempat lembaga swada masyarakat LSM mendukung pengembangan perbankan syariah. Tantangan dan peluang, yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Yang kedua mengembangkan produk dan jasa perbankan syariah. Yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat menghadapi persaingan dengan perbankan konvensional. Yang kelima mengembangkan sistem teknologi informasi. Strategi pengembangan, yang pertama meningkatkan kerjasama antara lembaga pemerintah dan industri. Yang kedua mengembangkan sistem perbankan syariah digital. Yang ketiga meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Yang keempat mengembangkan produk dan jasa perbankan syariah. Yang kelima meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sumber Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Asosiasi Bank Syariah Indonesia, Lembaga Pelatihan Perbankan Syariah. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman dapat memahaminya.